RIS yang disepakati oleh Indonesia dan Belanda melalui KMB. Dalam KMB ada pengakuan kedaulatan yang diserahkannya seluruh wilayah Hindia Belanda itu pada RIS. RI menjadi negara bagian dari RIS tersebut, sisanya adalah negara yang bergabung dalam BFO. Negara-negara bagian ini sebenarnya adalah wilayah Indonesia yang dijajah oleh Belanda. Sejak pendaratan kembali ke Indonesia pada tahun 1945, negara-negara ini juga disebut sebagai negara boneka Belanda agar Indonesia pecah belah. Ketika disepakatinya RIS pada tahun 1949 dan memasuki tahun 1950, dimulailah kampanye kembali ke NKRI. Kampanye dilakukan oleh beberapa orang seperti Muhammad Yamin. Cita-cita proklamasi kita adalah RI yang meliputi seluruh wilayah Hindia Belanda. RI pada saat itu berkedudukan di Yogyakarta dan yang ada di Jakarta adalah RIS. Pada saat perayaan 17 Agustus 1950, maka adanya kesepakatan negara bagian ini. Selain RI, untuk bergabung kembali ke NKRI, proses pelaksanaannya hampir seluruh RIS menyatakan setia kepada NKRI dan mengangkat kembali Presiden Soekarno sebagai Presiden RI. RIS bubar, kemudian hanya menjadi satu negara yaitu RI. Pada proses terbentuknya NKRI memicu pemberontakan RMS dan Gerakan APRA yang ada di Bandung. RMS dan Gerakan APRA dibiayai oleh Belanda dengan harapan RIS tidak akan kembali ke NKRI. Jika kembali ke NKRI, maka Belanda harus pergi dan pengaruh Belanda akan hilang di Indonesia. RMS dan Gerakan APRA merupakan bom waktu yang bisa memecah Indonesia. Jadi jawabannya A.